Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi kiram amma ba'd. Jamaah salat Isya dan tarawih Masjid Aminah yang dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat umur panjang sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa sampai dengan hari ini, salat tarawih malam hari ini. Harapan kita semoga puasa kita, tarawih kita dan ibadah-ibadah yang lainnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, tanpa terasa kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan tahun ini. Maka hal terbaik yang perlu kita lakukan di penghujung bulan Ramadan adalah melakukan kontemplasi atau perenungan terhadap puasa kita, terhadap sholat tarawih kita, terhadap tadarus Quran, ibadah-ibadah yang lainnya. Apakah kira-kira semuanya itu akan diterima oleh Allah ataukah tidak? Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, di antara kebiasaan salafun saleh dalam menghadapi bulan Ramadan adalah yang pertama, mereka salafun saleh berdoa memohon kepada Allah agar bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan selama 6 bulan lamanya. Artinya mereka mulai berdoa kepada Allah agar diberi umur panjang bisa bertemu dengan Ramadan sejak dari bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, 6 bulan. 6 bulan mereka berdoa kepada Allah agar bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan. Kemudian ketika masuk bulan Ramadan, mereka melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Menghiasi malam dan siang harinya dengan berbagai macam ibadah kepada Allah, dan terus berdoa kepada Allah 6 bulan berikutnya agar puasa mereka dan ibadah mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka mulai berdoa agar puasa mereka diterima oleh Allah dari bulan Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar. Rabiul Awal mereka kembali berdoa agar tahun depan bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Itulah kebiasaan daripada salafun saleh. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sebagai bahan kontemplasi kami sampaikan beberapa perkataan di antara mereka. Yang pertama adalah perkataan dari Ibnu Rajab Al-Hambali. Ibnu Rajab mengatakan, adalah salafun saleh orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah. Mereka berusaha untuk menyempurnakan ibadahnya kepada Allah. Setelah mereka lakukan semuanya itu, kemudian mereka memohon agar ibadah mereka diterima oleh Allah, dan mereka khawatir kalau sampai-sampai ibadah mereka ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sikap mereka yang seperti itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Yang artinya, dan orang-orang yang memberikan apa-apa yang telah mereka berikan. Artinya mereka, para sahabat Rasulullah, adalah orang-orang yang terbaik dalam memberikan pengabdian mereka
kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apa? Wa qulubuhum wajilatun. Hati mereka tetap saja merasa takut dan khawatir, annahum ila rabbihim raji'un, karena mereka sadar bahwa pada akhirnya mereka akan dikembalikan kepada Allah dan mereka harus mempertanggungjawabkan semua amal perbuatannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perkataan yang kedua adalah dari Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Beliau mengatakan bahwa salafun salih adalah orang-orang yang berharap agar amal ibadah mereka bisa diterima, melebihi harapan mereka bisa banyak beramal. Jadi mereka lebih berharap agar amal ibadah mereka diterima oleh Allah ketimbang berharap agar bisa banyak beramal. Karena apalah artinya amal yang banyak tetapi semuanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik sedikit tetapi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan lebih baik lagi amalnya banyak dan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka sadar dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 27 yang menyatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Yang artinya sesungguhnya Allah itu hanya akan menerima amal ibadah dari orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seakan-akan mereka itu merasa belum sempurna imannya. Padahal mereka orang-orang yang telah mengabdikan seluruh hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka khawatir kalau amal ibadah mereka ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah. Perkataan yang kedua adalah dari Fadalah bin Ubaid. Fadalah bin Ubaid mengatakan, jika seandainya aku mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menerima satu saja dari amal ibadahku yang hanya sebesar biji, itu lebih aku sukai daripada dunia dan seisinya. Subhanallah. Cukup bagi Fadalah bin Ubaid, dia tahu, hei Fadalah, satu amalmu seberat biji aku terima. Itu baginya lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Itu menunjukkan betapa Fadalah bin Ubaid takut kalau sampai ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan baginya cukup tahu hanya satu amal ibadah saja yang seberat biji yang diterima oleh Allah, itu sudah cukup membahagiakan bagi dirinya. Ini menunjukkan satu kekhawatiran yang luar biasa dari beliau kalau sampai amal ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, yang keempat adalah perkataan daripada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Diriwayatkan bahwa ketika datang hari Idul Fitri, Khalifah Umar bin Abdul Aziz menyampaikan khutbahnya, khutbah Idul Fitri. Dalam khutbahnya beliau mengatakan, wahai kaum muslimin dan muslimat, kalian telah melaksanakan ibadah puasa 1 bulan, telah melaksanakan sholat tarawih 1 bulan lamanya, juga ibadah-ibadah yang lainnya. Dan kalian sekarang ada pada hari kegembiraan, hari raya Idul Fitri. Akan tetapi ternyata di sana ada sebagian orang-orang yang tidak berbahagia pada hari yang membahagiakan ini. Ketika ditanyakan kepada mereka, mengapa Anda tidak bahagia pada hari raya Idul Fitri yang seharusnya Anda bahagia? Maka mereka mengatakan, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang hamba, hanya seorang budak
yang punya kewajiban untuk mengabdi kepada Tuanku yaitu Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi aku tidak tahu apakah pengabdianku diterima oleh Allah ataukah tidak. Itulah yang membuat aku pada hari yang berbahagia ini tidak bisa berbahagia karena aku belum dapat kepastian apakah amal ibadahku diterima oleh Allah ataukah tidak. Subhanallah. Jamaah sekalian, jadi dari 4 perkataan di atas tadi menunjukkan kepada kita bersama bahwa salafun saleh, orang-orang yang paling takut kepada Allah kalau sampai ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka telah memberikan pengabdian yang sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bandingkan dengan kita, ibadah kita masih jauh dari kesempurnaan. Masih banyak kekurangannya. Maka seharusnya kita lebih khawatir kalau sampai ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka senantiasa berharap kepada Allah agar ibadah mereka bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada cara lain kecuali sikap yang harus kita ambil adalah sikap tawazun. Sikap pertengahan adalah bainal khaufi war raja, antara rasa takut dan pengharapan. Tumbuhkan pada diri kita rasa takut kalau sampai Allah menolak ibadah puasa kita, sampai Allah menolak tarawih kita dan ibadah-ibadah yang lainnya. Tetapi bersamanya kita tumbuhkan juga sifat roja, sikap pengharapan. Meskipun puasa kita masih banyak kekurangannya, juga ibadah-ibadah yang lainnya masih banyak kekurangannya, kita tetap berharap kepada Allah. Semoga Allah berkenan untuk menerima semua amal ibadah kita. Barangkali itulah yang bisa kita kerjakan. Sikap yang kita ambil adalah bainal khaufi war raja. Jamaah sekalian, barangkali itulah yang bisa kita sampaikan pada kajian Ramadan malam ini. Dan karena ini merupakan tausiah terakhir yang kami sampaikan selama di bulan Ramadan, untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian ada hal-hal yang kurang atau yang salah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.